Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Komalasari and I am one of the student in the 6th semester, especially in the B class. So in here I would like to tell you or inform to you about our materials. So in here there are three materials of our three meetings. So the first meeting we are talking or discuss about sociolinguistic. Jadi lebih kepada introduction dari sociolinguistic itu sendiri. So what is sociolinguistic? When we talk about sociolinguistic, there are two terms, ada dua istilah that catch our intention. So that's our socio that refers to the society atau masyarakat. Kemudian ada linguistic yang refers to bahasa atau the language. Nah, technically, sociolinguistic is a branch of linguistic atau cabang dari linguistic that deals with the study of language in relation to society. Jadi, linguistik ini merupakan salah satu cabang dari linguistik yang mempelajari atau membahas tentang bahasa in relation to society dalam masyarakat seperti itu. Kemudian, according to the Fishman atau menurut Fishman, sociolinguist atau ahli dari sociolinguistik ini interest in knowing the first one is who the speaker is atau who is the speaker. Nah, apa perannya dalam masyarakat? Kemudian yang kedua yaitu ada which language they are using. Bahasa seperti apa yang mereka gunakan. Nah, misalnya formal atau informal seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu who is the listener. Siapa pendengarnya? Siapa pembicaranya? Apa itu saudara, atasan, anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir atau the last one is when the people are speaking, what is the situation? Apa situasinya? Apakah itu inside in the office or outside the office, in the school or outside the school, at home, or in the formal situation like in meeting or in the party seperti itu. Kemudian the second meeting we are talking about the varieties of language atau variasi dari bahasa itu. Kemudian each language setiap bahasa itu has many varieties, memiliki banyak sekali variasi. Nah, in a way language is a sum of all varieties. Jadi bahasa itu merupakan kumpulan dari banyak sekali variasi. Nah, kemudian variasi itu didefinisikan sebagai human speech pattern atau pola bicara manusia seperti sound, word, kemudian grammatical feature yang biasa dikaitkan dengan geographical area atau area geografis ataupun social group atau kelompok sosialnya. Nah, kemudian varieties ini tidak hanya membicarakan atau tidak hanya membahas tentang the speaker origin atau asal dari penutur itu ataupun aspek social identity atau identitas sosial dari penutur tersebut, tetapi juga membahas tentang social values atau nilai sosial, siapa yang menggunakan bahasa tersebut atau di mana bahasa tersebut biasa digunakan. Nah, kemudian dari varieties of language ini ada the basis of varieties yang bisa kita klasifikan ada tiga, yaitu the user, the use, sama the social relation. Nah, yang pertama the use. Nah, the user ini biasa berfokus kepada penggunanya, its user, penggunanya. Kemudian the use ini berfokus kepada its use atau penggunaannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada social relation atau yang berfokus kepada social relation atau hubungan sosial di antara speaker tersebut. Nah, kemudian dari sisi the user atau penggunanya ada dialek dan juga aksen. Nah, dialek ini jadi bahasa ini merupakan collection of many dialect. Jadi bahasa ini merupakan kumpulan dari banyak sekali dialek. Nah, biasanya bersifat regional. Regional ini maksudnya bersifat wilayah, tergantung tempat tinggal dari penuturnya. Nah, biasanya dialek ini berkaitan dengan perbedaan kosakata atau vocabulary seperti itu. Nah, contohnya bahasa Indonesia. Contohnya saja bahasa Indonesia, misalnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Indonesia bagian barat dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan dialek orang-orang Indonesia bagian timur seperti itu. Kemudian dialek ini meskipun berbeda, tetapi orang-orang tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain karena dialek yang digunakan tersebut
merupakan variasi dari satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian dialek ini dibagi menjadi dua, yaitu regional dialect dan juga social dialect. Nah, regional dialect ini berfokus atau berdasarkan kepada regional atau tempat tinggal dari penutur tersebut. Nah, seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu orang-orang dari Indonesia bagian barat. Contohnya saja misalnya Medan atau Padang yang biasa menggunakan awak atau saya dalam bahasa Indonesia. Kemudian orang-orang dari bagian timur, yaitu contohnya Manado, Kupang, dan lain sebagainya, biasa menggunakan sa untuk saya dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian dari sisi sosial dialect, yang biasanya sosial dialect ini berdasarkan kepada kelompok sosialnya atau social class atau sosial statusnya, bukan berdasarkan kepada geographical areanya. Nah, jadi lebih kepada kelompok sosialnya. Misalnya contohnya penggunaan bahasa Indonesia dari orang-orang kelas atas dengan penggunaan bahasa Indonesia orang-orang kelas bawah. Nah, orang-orang kelas atas ini biasanya diidentikan dengan bahasa Indonesia orang-orang Jakarta, seperti itu. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia dari orang-orang kelas bawah itu biasa diidentikan dengan penggunaan bahasa Indonesia dengan menggunakan dialek daerah atau desa, seperti itu. Nah, kemudian ada aksen dari sisi penggunanya, yaitu aksen ini biasanya itu lebih ke logat. Logat dari suatu wilayah tersebut. Nah, contohnya dari aksen ini bisa berdasarkan regionalnya atau tempat tinggal dari penuturnya, bisa juga berdasarkan social relation atau kelompok hubungan sosialnya antara penuturnya. Kemudian contohnya itu misalnya bahasa Indonesia, misalnya logat Melayu yang biasa menggunakan saya dengan pure Indonesia atau saya atau aku, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi penggunaannya itu ada register. Nah, dari sisi register ini biasanya itu penggunaan bahasa yang refers to varieties that based on the occupation, berdasarkan kepada pekerjaannya. Nah, dari sisi penggunaannya itu dari sisi pekerjaannya, maksudnya ini gimana? Jadi contohnya orang-orang yang bekerja di kedokteran atau di dunia medis biasanya membicarakan tentang misalnya obat-obatan, suntik, infus dan sebagainya, maupun orang-orang yang bekerja sebagai psikolog yang biasa berbicara tentang human behavior atau perilaku manusia. Dan itu kita tidak akan menemukannya di percakapan sehari-hari. Hanya jadi register ini merupakan satu variasi yang biasa berfokus kepada penggunaannya khusus terkait dengan pekerjaannya atau di occupation, seperti itu. Kemudian dari sisi social relation ada style, yang dimana style ini atau variasi dari style ini dapat dicirikan atau ditandai dengan social relation between the hearer and the speaker, atau hubungan sosial antara pendengar dan juga penuturnya. Nah, it means that the same idea can be expressed in different style, depend on the social relation atau hubungan sosial between the hearer and the speaker. So there are four different style based on the scale of formality. Ada 4 style yang berbeda berdasarkan dari formalitasnya. Yang pertama ada formal, kemudian ada konsultatif, kemudian yang ketiga ada casual, dan yang terakhir ada intimate. Kemudian dari 4 style yang berbeda ini, yang pertama ada formal, yaitu one way participation without any interruption. Nah, jadi maksudnya di sini yang formal ini biasanya digunakan dalam situasi formal atau resmi, misalnya di meeting atau di seminar dan sebagainya. Contohnya misalnya seluruh mahasiswa diharuskan berkumpul di aula sekarang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada konsultatif atau two-way participation. Jadi ada interupsi di dalamnya, yaitu misalnya contohnya bisakah Anda semua berkumpul di aula sekarang? Kemudian yang ketiga ada casual, yaitu biasanya interaksi santai, misalnya itu dalam kelompok teman, seperti itu.
Contoh jadi interupsi itu sudah hal yang biasa. Contohnya teman-teman semua atau rekan-rekan semua diharapkan untuk berkumpul di aula sekarang. Nah, kemudian yang terakhir ada intimate atau cara yang biasa digunakan dalam teman dekat misalnya, itu jadi non public. Nah, biasanya itu lebih mementingkan intonasi daripada gaya bahasanya gitu, lebih mementingkan intonasinya. Nah, misalnya contohnya itu, guys, ayo kita kumpul ke aula sekarang, seperti itu. Kemudian ada standar and non-standard varieties. Nah, standard varieties ini defined by its use of proper spelling atau penggunaan ejaan, kemudian grammar and punctuation atau tanda baca yang tepat. Nah, sedangkan non-standard varieties ini lebih kepada penggunaan bahasa Inggris yang informal, seperti and it usually used in informal situation, and it usually contains slang atau penggunaan bahasa Inggris sehari-hari yang dimana biasanya itu tidak digunakan dalam situasi yang formal atau dalam situasi profesional, seperti itu. Kemudian ada native and non-native varieties, yang dimana native varieties itu misalnya bahasa yang didapatkan speaker itu dari sejak masih kecil atau dari sosialisasi pertamanya. Misalnya contohnya American, Australian yang biasa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asli mereka. Kemudian ada non-native varieties yang biasa yang dimana penutur itu mendapatkan bahasa tersebut dengan dipelajari di sekolah sebagai bahasa asing mereka. Misalnya contohnya India, seperti itu. Contohnya misalnya Indonesia sendiri mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau our second language, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.